mengucapkan satu kata saja yang tentunya dengan kata ini kamu akan menjadi raja di kalangan bangsa Arab maupun non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya yang senantiasa ingin mengenal kepribadian Rasulullah SAW untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan dari insan yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam kehidupan beliau sendiri itu adalah suatu keindahan-keindahan yang dimiliki jika kita dapat meniru atau mengikuti dari kepribadian Rasulullah SAW. Apakah hal tersebut mustahil? Tentu kita ini jauh dari akhlak yang mulia, sifat kita yang banyak, penyakit hati kita. Namun jika kita mendengarkan dari kisah keindahan akhlak budi pekerti Rasulullah SAW maupun sirah dari kehidupan Nabi yang kurang lebih kita bahas selama ini, tentunya sudah bisa kita ambil kesimpulan jika kita dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kita, kita bisa mendapatkan keindahan akhlak yang mulia kepada diri kita sendiri. Karena Rasulullah SAW adalah terbaiknya di dalam akhlak. Jika kita bertanya, Nabi yang terbaik tentunya Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menutup para nabi dan disempurnakan dengan kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana apakah Rasulullah SAW pernah berdakwah dengan menunjukkan kekerasan dan lainnya. Tentu dari beberapa kajian yang telah kita bahas, kita tidak menemukan sedikit pun tentang dakwah Nabi yang melakukan suatu tindakan-tindakan kekerasan dan lainnya. Dan di situ tampak Nabi menunjukkan kepribadian dan akhlak yang mulia di hadapan siapapun, baik orang yang menyakitinya, terlebih kepada orang-orang yang telah mencintai beliau. Terutama yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW telah mendapatkan dukungan oleh oleh pamannya, yaitu Al-Muttalib, yang telah menjaga amanah pesan dari saudaranya tentang keponakannya untuk melindunginya. Dan dia telah mencintai dari Nabi Muhammad SAW dan melindungi. Dan pada saat itu juga beliau memiliki rasa khawatir yang begitu tinggi, yang sangat kepada Nabi Muhammad, karena berbagai macam bentuk ancaman yang telah dilontarkan dari pemuka-pemuka Quraisy, tentunya ingin membinasakan dari Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Al-Muttalib pun meminta dukungan dari kaumnya atau kerabat-kerabatnya, tentu dari kabilah Al-Muttalib dan Qasim maupun Abi Manaf, yang tentunya mereka menyanggupi apa yang telah ditawarkan oleh Al-Muttalib. Sehingga banyak kali penderitaan yang mereka alami karena siasat ataupun perilaku orang-orang Quraisy, pemimpin pemuka-pemuka Quraisy yang tidak menyukai Nabi, yang menekan mereka dari segi apapun luar maupun dalam, sehingga dia telah membuat suatu piagam, yang piagam tersebut telah digantung di Ka'bah untuk menghentikan orang-orang melakukan kebaikan kepada kabilah tersebut. Sehingga Allah telah tunjukkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa piagam tersebut telah lenyap atau robek, yang tentunya hal tersebut membuktikan dari kenabian dari Rasulullah SAW. Namun karena mereka sudah hatinya tertutup, mereka makin membenci dari Rasulullah SAW. Bahwasanya surat itu telah dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu rakyat untuk memakannya. Alhamdulillah saat ini kita akan melanjutkan dari tentang kisah utusan Quraisy yang terakhir kali, yang tentunya menemui dari Abu Thalib. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dari kajian kita ini, kita memohon kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memberikan limpahan kebaikannya melalui surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita akan membahas tentang utusan Quraisy yang tentunya yang terakhir kalinya ia menemui dari Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tempat pembaikotan, yaitu di tempat yang dibaikot. Memang saat itu kabilah dari Rasulullah, terutama Rasulullah SAW sendiri, dibaikot dengan piagam yang telah ditempelkan di Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengirim pasukannya, yaitu berupa rayap, untuk melenyapkan surat tersebut. Dan Rasulullah menyampaikan kepada Qasim yang telah kita bahas tentunya di video sebelumnya. Rasulullah SAW keluar dari tempat pemboikotan. Lalu beliau berbuat seperti biasanya. Sekalipun orang-orang Quraisy sudah tidak lagi mengusik masalah dari pemboikotan tersebut, toh mereka masih tetap untuk melancarkan tekanan terhadap orang-orang muslim dan menghalangi orang-orang yang telah masuk ke dalam jalannya Allah. Maksudnya orang yang dia menerima dari Islam. Abu Thalib sendirilah masih melindungi dari anak saudaranya tersebut. Akan tetapi usianya yang sudah uzur, tentunya usia yang telah tua, yaitu lebih dari 80 tahun. Jadi umurnya 80 tahun. Ditambah lagi yaitu penderitaan dan kesulitan yang harus dijalaninya. Sebelum itu selama masa dari pemboikotan tersebut, dia mengalami selama sebelum dari pemboikotan. Dia pun jatuh sakit, yaitu Abu Thalib jatuh sakit. Orang-orang Quraisy pada saat itu mereka takut terhadap nama baik mereka di kalangan bangsa Arab. Jika berbuat yang tidak terhadap anak saudaranya setelah Abu Thalib. Setelah Abu Thalib ini meninggal dunia. Setelah pemboikotan, ia pun jatuh sakit. Orang-orang Quraisy merasa takut juga terhadap nama baik mereka di kalangan bangsa-bangsa Arab jika ia berbuat yang tidak terhadap anak saudaranya setelah Abu Thalib. Meninggal dunia setelah Abu Thalib meninggal dunia. Maka dari itu mereka pun mengirim utusan sekali lagi. Dan ia merupakan utusan dari orang Quraisy yang terakhir kalinya, yaitu menemui dari Abu Thalib. Ibnu Ishaq dan lain-lainnya menuturkan, tak kala Abu Thalib sakit dan orang-orang Quraisy pun merasakan atau mengkhawatirkan atas keadaannya, mereka pun saling kosak kusuk, maksudnya mereka menjadi kosak kusuk, khawatir. Sesungguhnya Hamzah dan Umar sudah masuk Islam. Sementara masalah Muhammad sudah menyebabkan di seluruh kabilah Quraisy. Kirimlah utusan kepada Abu Thalib agar bisa menerima imbalan tertentu dari anak saudaranya tersebut dan dia bisa harus menyerahkan dirinya kepada kita. Jadi dia menawarkan lagi apapun tawarannya dia serahkan agar menyerahkan dari Muhammad kepada mereka. Dan mereka tentunya telah merasakan suatu hal musibah yang sangat berat juga karena telah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian masuk Islamnya Umar bin Khattab. Demi Allah, kita tidak akan merasa aman jika utusan itu datang dan tidak membawa hasil kepada kita. Itu yang dia menyatakan. Para utusan
itu pun mendatangi yaitu tempatnya Abu Thalib dan berdialog tentunya dengannya. Mereka terdiri daripada pemuka kaumnya seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan masih banyak lain-lainnya yang jumlahnya kira-kira 25 orang yang telah mendatangi dari Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, kami tahu atas kedudukanmu di tengah kami. Tahu atas kedudukanmu di tengah kami. Dan engkau juga tahu mengapa kami datang kali ini. Keadaanmu yang membuat kami cemas. Engkau juga tahu apa yang terjadi di antara kami dan anak dari saudaramu. Pergilah dia, panggillah dia. Maksudnya panggillah dia. Ambil apapun dari kami untuk diberikan kepadanya. Dan engkau harus menyerahkan urusan dirinya kepada kami, yaitu Nabi Muhammad, agar dia berhenti dari mengganggu kami dan kami bisa menghentikan dari tindakannya, membiarkan kami dengan agama kami. Di permintaan dari pemuka Quraisy yang kurang lebih 25 orang banyaknya untuk menyerahkan Nabi Muhammad pada saat Abu Thalib menderita sakit. Maka pada saat itu pun Abu Thalib telah mengirim dari utusan untuk memanggil dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau pun tiba, Abu Thalib pun langsung berkata, "Wahai anak saudaraku, mereka ini adalah para pemuka dari pemuka kaummu. Mereka berkumpul yaitu dikarenakan karenamu. Mereka hendak memberikan sesuatu kepadamu, dan mereka pun hendak mengambil yang lain darimu." Lalu Abu Thalib pun memberitahu kepada beliau apa yang mereka tawarkan, tanpa ada pemihakan kepada salah satu dari utusan atau salah satu dari pihak tersebut. Jadi Nabi menanyakan tidak mengikuti dari salah satu dari pihak tersebut. Beliau bersabda kepada mereka, "Apa pendapat kalian jika aku menyampaikan satu kata saja yang kalian ucapkan? Niscaya kalimat itu akan merajai bangsa Arab, dan non-Arab pun akan tunduk kepada kalian." Jadi Rasulullah SAW pada saat itu menyampaikan hal, tentunya mengatakan, apa pendapat kalian jika aku menyampaikan satu kata saja yang tentunya dengan kata ini kamu akan menjadi raja di kalangan bangsa Arab maupun non-Arab. Dalam lafaz lain disebutkan juga, beliau bersabda kepada Abu Thalib, tentunya bersabda kepada Abu Thalib, "Aku ingin agar mereka sudi mengucapkan satu kata saja, yang dengan kata-kata tersebut semua dari bangsa Arab akan tunduk kepada mereka dan orang-orang non-Arab akan menyerahkan pajak kepada mereka." Maksudnya menyerahkan upeti kepada mereka. Dalam lafaz lain disebutkan juga, beliau bersabda, "Wahai paman, apakah engkau tidak mau untuk mengajak mereka kepada suatu yang lebih baik bagi mereka? Engkau hendak menyuruh mereka kepada apa?" Itulah pertanyaan dari Abu Thalib. "Aku hendak mengajak dari mereka agar mengucapkan satu kata, yaitu satu kata saja yang dengan kata-kata tersebut seluruh bangsa Arab akan tunduk kepada mereka, dan mereka pun bisa merajai dari orang-orang selain Arab." Dalam lafaz riwayat lain, Ibnu Ishaq pun disebutkan
Satu kata saja yang kalian ucapkan, maka kalian akan merajai seluruh bangsa Arab dan menundukkan orang-orang non-Arab. Apa satu kata yang engkau maksud ini? Tanya Abu Jahal. Maka Abu Jahal menyahut ketika itu, apa yang engkau maksud dengan satu kata ini? Demi Bapakku, kami pun bisa memberikan kepadamu 10 kali lipatnya. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, kalian harus mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan meninggalkan apa kalian yang telah kalian sembah selain dia. Mereka pun lalu bertepuk tangan setelah mendengar hal tersebut dan berkata, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu? Sesungguhnya agamamu benar-benar agama yang aneh. Begitulah lontaran dari mereka. Akhirnya mereka pun hanya bisa saling kusak-kusuk, saling berbisik-bisik dengan apa yang terjadi. Demi Allah, orang ini tidak akan memberikan sedikit pun dari apa yang kalian hendaki. Silahkan pergi dan pertahankan agama dari keluluhuran kalian hingga Allah membuat keputusan antara diri kalian dan dirinya. Setelah itu mereka pun pergi secara berpencar. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menghadap kepada Abu Thalib. Tentang hal ini pun Allah Subhanahu wa taala pun telah menurunkan firman-Nya, yaitu yang kurang lebih artinya shad wal Qur'ani dzikr. Yang kurang lebih demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyak dari umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saatnya untuk lari dan melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan orang yang tentunya memberikan peringatan, yaitu Rasul. Dan dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah orang yang ahli sihir, dan banyak yang berkata itu adalah dusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu, yaitu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya pimpinan-pimpinan mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah dari Tuhan-Tuhan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini di dalam agama yang terakhir. Ini yang mengesahkan Allah tidaklah hanyalah dusta dan yang diada-adakan. Begitulah kurang lebih yang disampaikan oleh dalam suatu firman Allah Subhanahu wa taala, itu surat Shad ayat 1 hingga ayat 7. Dari kejadian yang mana ketika itu Abu Thalib menderita sakit. Dengan sakit tersebut telah dikirimlah utusan, dan terlebihnya hal tersebut juga telah berbagai macam banyaknya para pemuka-pemuka Quraisy, kurang lebih 25 orang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mungkin sampai di sini saja kita membahas tentang risalah dari Rasulullah SAW untuk mengenal dari kepribadian Nabi, bagaimana kegigihan Nabi di dalam mencintai kaumnya, yang tentunya ia telah berusaha menghalangi Nabi, namun kecintaannya kepada kaumnya dia telah mengajak dengan lemah lembut dan menjanjikan suatu hal yang lebih besar, yang mana ia juga menjanjikannya. Karena dia merasa dia bisa mewujudkan. Nabi Muhammad pun mengatakan demikian. Yang tentunya kita telah mendengar lagi sejarah tentang bagaimana perkembangan Islam pada saat itu, dan akhirnya banyak sekali Islam mengadakan penaklukan di berbagai tempat dan negara. Wallahu a'lam. Saat ini kita membahasnya tidak ada lebih melainkan ingin mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Alhamdulillah, jika kalian merasa video saya ini bagus,
ataupun baik, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe jika ingin mendapatkan notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.